Kamu orang yang bersio anjing lebih banyak berpacu dalam sebuah keinginan, berpacu dalam sebuah kecepatan. Apa yang akan kamu capai bisa dapat tercapai dengan baik. Tapi yang satu sisinya harus bisa lebih banyak berpikir, lebih jernih dalam sebuah perihal, dalam sebuah kekuatan dalam diri jiwa kamu. Bagaimana kamu memberikan apa yang terbaik dalam diri kamu. Ibaratnya kamu bisa menang dalam sebuah kompetisi. Halo teman-teman, senang kembali berjumpa dengan Anda. Saya Koko Evan Jaya, kini hadir untuk Anda dalam sebuah ramalan untuk orang yang bersio anjing. Ya, dengan siklus kehidupannya bagaimana yang akan kamu capai nantinya. Nanti kita akan memberikan sebuah penjelasan mengenai pesan-pesan ramalan kartu tarot dari pesan alam semesta ya, dari berbagai siklus kehidupan, rencana tujuan, harapan dan keinginan, dan bagaimana akan dilakukan sebuah bentuk pencerahan aura ya. Jadi bentuk asmara percintaan akan kamu bawa sampai kemana, itulah yang akan membuka sebuah terjalinnya hubungan ya. Oke teman-teman, jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda semuanya. Jangan lupa Anda lebih relax, santai, relaksasi dalam menanggapi sebuah harapan ya. Dalam menanggapi sebuah hasil ramalan dan bagaimana nanti akan dibawa sebuah hasil yang positif. Kita akan memulai dengan kartu pertama. Siklus kehidupan kamu untuk kamu orang yang bersio anjing. Yang saya lihat tidak membawa sebuah karunia, berkah atas usaha apa yang akan kamu lakukan ya. Karena yang saya lihat masih belum ada sebuah kematangan, sebuah apa yang belum bisa dipetik dari apa yang kamu lakukan ya. Jadi apa yang kamu lakukan ke depannya tidak mendatangkan sebuah berkat dalam bentuk karunia, kesempatan, ataupun sebuah rezeki yang lebih gitu ya. Nah, jadi bentuk kelimpahan, bentuk sebuah hubungan yang cukup signifikan, sebuah persahabatan yang cukup penting, dan banyak lagi ya. Tapi yang saya lihat nih kurang adanya rasa syukur dan sebuah berkat yang bagaimana akan kamu capai ya. Bersikap terbuka untuk bisa menerima dan bahwa kamu bisa lebih bagus dari sebelumnya ya. Ini yang harus diterapkan dalam kehidupan kamu sehingga kamu benar-benar bisa merasakan bagaimana apa yang ada di dalam diri kamu ya. Jadi yang saya rasakan bagaimana apa yang akan kamu capai nantinya, itulah yang nanti akan kamu dapat gitu ya. Nah, jadi dalam diri kamu harus ada sebuah kenyamanan, harus ada sebuah pengenalan dalam diri jiwa kamu, bagaimana akan kamu hadapi, dan bentuk segala kelimpahan, bentuk segala kesempatan dalam diri kamu, bagaimana akan kamu tanggapi ya. Segala bentuk keinginan, tujuan kamu seperti apa, yang saya lihat tidak ada sebuah persatuan ya di dalam diri jiwa kamu, tidak ada sebuah sinergi dan perwujudan kemitraan ilahi jiwamu dengan Tuhanmu ya. Nah, jadi banyak perbedaan yang kamu capai, yang kamu dapatkan. Kartu ini The Jetstar itu pun mengatakan bahwa kamu sebenarnya kalau bisa bersiap untuk melepaskan apa yang kamu mau, itu bisa kamu dapatkan. Tapi yang saya lihat kamu kurang ada sebuah pengenalan diri gitu loh. Sehingga di dalam diri kamu tidak ada sebuah jiwa pelepasan secara sepenuhnya apa yang akan kamu lakukan, apa yang akan kamu dapatkan, dan apa yang akan kamu kerahkan dalam sebuah setiap rencana ya. Sehingga ada satu lagi the kartu The Aquamarine Star ya. Ini mengatakan bahwa kamu jika ada sebuah penjiwaan ekspresi diri kamu ya dengan perwujudan rasa percaya diri kamu yang tinggi, maka semuanya itu akan bisa lancar dan lebih bisa mengalir sebuah hoki rezeki ya. Nah, ini adalah sebuah bentuk rencana tujuan kamu jika kamu bisa lebih banyak positive thinking dan lebih openness ke depannya. Yang saya lihat ya, dalam bentuk keinginan dan harapan kamu tidak ada tokoh utama ataupun bertemu dengan dewa penolong. Di dalam diri jiwa kamu
terdapat sebuah keinginan dan harapan seperti selayaknya menginginkan sesuatu ya, dalam sebuah harapan seperti anak-anak kecil yang mengharapkan sesuatu ya. Jadi kalau bisa kamu jangan terlalu kekanak-kanakan ataupun terlalu manja terhadap apa yang kamu nantikan untuk membuahkan sebuah hasil. Tanpa bekerja keras tidak akan ada sebuah hasil yang lebih memuaskan. Dalam diri jiwa kamu, kamu harus bisa lebih tegar, lebih kuat dan disiplin, lebih banyak berusaha dan lebih banyak berprestasi, sehingga apa yang kamu dapatkan nantinya bisa lebih berpengaruh positif, dan dampak apa yang akan dapatkan semua akan bisa berjalan dengan maksimal. Di dalam diri jiwa kamu, apa yang kamu capai itu nanti bisa mengharapkan apa yang bisa benar-benar kamu kerahkan dalam diri kamu ya. Bentuk pencerahan aura kamu yang sebenarnya itu ya, pendekatan diri jiwa kamu dengan Tuhanmu. Terus yang kedua, ada sebuah sisi pemeliharaan dalam diri jiwa kamu, sebuah bisikan dalam intuisi kata hati kamu. Jadi ini adalah bentuk sebuah pencerahan aura yang baik ya, jika kamu benar-benar bisa mengerahkan sisi positifnya dan kamu bisa mendapatkan sebuah sisi kekeluargaan, musyawarah ataupun mufakat kedepannya untuk mencapai sebuah sisi positif baiknya. Di dalam diri jiwa kamu, ini adalah sebuah bentuk pencerahan aura yang cukup bagus sekali jika kamu benar-benar bisa berpikir positif, berpikir jernih dalam pengharapan yang baik. Dekatkan dirimu pada Tuhan, menciptakan sebuah hasil yang baik dengan pemeliharaan intuisi kata hati jiwa kamu dan musyawarah ya. Apapun yang kamu lakukan bisa dapat tercapai dengan baik ataupun terlaksana dengan semestinya, asalkan kamu bisa berpikir lebih maju dan berpikir positif. Kehidupan kamu seperti apa, itulah yang akan kamu gambarkan ke depannya ya. Siklus kehidupan kamu sebenarnya bagus sekali, hanya saja kamu kurang adanya kekuatan dalam diri jiwa kamu kurang adanya penjiwaan citra Tuhanmu dengan diri kamu, dan kamu tidak mendapatkan sebuah kemudahan dalam segala bentuk petunjuk arahnya bagaimana yang akan didatangkan sebuah hoki rezeki ya. Bentuk segala asmara percintaan kamu, ada kartu The Empress ya. Tidak ada sebuah tindakan ataupun sebuah ide dalam membentuk sebuah hubungan yang baik ya. Di satu sisi juga ada kartu The Hermit. Ini adalah banyak suatu penolakan dalam diri jiwa kamu dalam mempertahankan komitmen ataupun sebuah harapan yang baik. Di dalam diri jiwa kamu, dalam sesuatu hal, tidak ada sebuah pergerakan, keinginan, dan cita-cita yang baik ya. Karena kenapa? Terjadi banyak penolakan, cita-cita yang apa yang akan diambil nantinya tidak dapat tergerakkan ataupun berjalan dengan semestinya. Apa yang kamu inginkan tidak bisa berjalan dengan sesuai dengan keinginan. Tujuan dan ide, keinginan apa yang akan nanti didapatkan, yang akan dilancarkan, semua tidak bisa berjalan dengan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sehingga tujuan dan harapan yang bagaimana itu sangat tidak sesuai dengan diri kamu ya. Untuk membentuk sebuah pencerahan aura dari sebuah asmara percintaan, harus ada sebuah bantuan orang lain untuk bisa membangun kembali kehidupan kamu, asmara percintaan kamu seperti apa. Dan harus bisa memberikan sesuatu yang bisa membangun hubungan antar pasangan. Di dalam diri jiwa kamu, itulah yang terbaik untuk bisa melangsungkan sebuah hubungan yang baik ya, supaya terjadi hubungan harmonis, rukun, dan lebih rukun, lebih harmonis ke depannya. Karena yang saya lihat ini tidak bisa dilakukan dengan antar pasangan, tapi setidaknya untuk melakukan segala sesuatunya dengan bentuk hubungan pihak orang ketiga ya. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu jalankan seharusnya bersifat dengan sesungguhnya, sesuai dengan hati nurani. Tapi yang saya lihat di sini lebih banyak penolakan dan tidak ada sedikit yang baik dalam menjaga sebuah hubungan ya. Beranilah untuk lebih banyak membina hubungan ya, karena yang saya lihat hubungan ini dengan bentuk penerangan saya tidak ada sebuah keberanian ataupun sebuah pembebasan secara lepas untuk mengembangkan sebuah hubungan dalam bentuk perasaan yang pasti. Kita akan lanjutkan lagi dengan melihat apakah balasan karma hidup kamu di bulan 3 ini. Dulunya kamu adalah seorang pendeta ataupun seorang imam besar ya.
Dulunya kamu tuh seorang kehidupan lampau ya, yang saya lihat dari segi kartunya ini, ya. Ini adalah seorang imam besar ataupun seorang pendeta. Nah, yang dulunya kehidupan yang lampau itu, kamu adalah seorang imam besar atau pendeta tinggi yang kehidupannya lebih dari 1 tahun ya, dan lebih dari satu kehidupan, maaf. Nah, jadi dan dulunya kamu lebih banyak mempertahankan pengetahuan spiritual yang cukup tinggi dan menggunakan dalam sebuah pelayanan misi ilahi gitu ya. Nah, jadi sekarang kehidupan masa lampau masa sekarang ini yang kamu dapatkan ini ya tuh ya kamu lebih banyak terbawa sebuah getaran dan sebuah niat hati yang pribadi ya, sebuah niat hati yang bagaimana ya akan kamu bawa nantinya di bulan Maret. Jadi dia itu ada sebuah niat hati yang tulus yang cukup bagus sekali, tapi semua tergantung dari niat hati kamu, bagaimana kamu cara menilainya dengan baik ya. Terus yang kedua, ini father ya. Ini kartu ini ya. Ini saya akan menceritakan dulu ya. Dulunya itu kamu ada sedikit bermasalah dengan ayah kamu ya. Ini pun juga ada sebuah perubahan ataupun masalah yang cukup lama sekali. Jadi di kehidupan sekarang akan bisa memberikan banyak petunjuk ya tentang kehidupan kamu, tentang kehidupan di keluarga ayah kamu ya, dan bisa juga merupakan ayah kamu tuh dulunya dan sekarang pun juga merupakan seorang ayah ya. Nah, jadi yang bagaimana bisa membentuk suatu kehidupan kamu saat ini dan apa yang kamu peroleh saat ini gitu ya. Jadi ibaratnya bapak kamu dulunya dibawa sampai ke hidup sekarang, kamu juga bertemu dengan ayah kamu yang dulunya itu ada seorang bapak kamu ya. Dan kamu juga di sini yang saya lihat ada sebuah karma baik jika kamu bisa menanggapi, karena dalam pengetahuan, dalam bakat yang bagaimana akan disampaikan itu nanti akan diberikan sebuah petunjuk dari bapakmu ya, ataupun seorang ayah. Itu yang bisa memberikan sebuah petunjuk jika kamu mau banyak belajar dari papa kamu. Terus yang satunya lagi yang saya lihat authority figures ya, figur otoritas ya. Nah, ini yang saya nanti akan jelaskan lagi dulu kehidupan kamu masa lampau ya. Kamu tuh ada sebagai penasehat yang dimana penasehat kamu dalam berbicara kamu cukup disegani dan cukup selalu didengarkan perkataannya ya. Dan apa yang membuat si pendengar itu bisa menjalani sebuah hidup yang berbeda. Kadangkala juga bisa merasakan sebuah rasa intimidasi, sebuah rasa takut ataupun sebuah musibah ya. Nah, jadi sehingga sampai sekarang ini Anda banyak merasakan bahwa hidup merasa tertekan dan tunduk terhadap aturan orang lain. Jadi tanpa ada yang membela kamu ya. Nah, jadi sekarang yang saya lihat di sini kehidupan sekarang kamu lebih banyak depresi, susah untuk bisa mencoba merubah hidup kamu lebih baik ya. Nah, dalam diri kamu, kalau yang saya lihat kamu seharusnya harus bisa pintar lebih menerima, mencintai harga diri kamu, mencintai orang lain daripada diri kamu. Jadi kamu ibaratnya kamu lebih peka terhadap apa yang kamu perhatikan, apa yang kamu rasakan. Nah, itu adalah bentuk balasan karma di kehidupan di bulan 3. Apa yang akan kamu capai nantinya itu akan bisa berpengaruh ke suatu sisi yang baik. Nah, jika kamu tidak melakukan sebuah bentuk pencerahan aura, ini yang akan kamu dapatkan ya. Den of the Butterfly Queen ya. Kamu tidak ada sebuah hati yang murni, hati yang tulus dalam berpengharapan yang baik ya. Dan ibaratnya dari ulat hingga makhluk bersayap yang menyenangkan ya. Jadi kamu tidak bisa mendapatkan sebuah hasil yang baik dan kamu ada sesuatu yang diberikan tapi kamu kurang adanya sebuah pencahayaan, kurang adanya sebuah rasa kepedulian terhadap diri kamu dengan orang lain, sehingga lebih banyak terganggu oleh hati pikiran kamu, jiwa kamu seperti apa. Dan dalam segala berbagai situasi kondisi tidak dapat terungkap bahwa kamu itu bisa membawa sebuah kesembuhan dan sebuah harapan, sebuah berkat yang bagaimana akan kamu jalankan nantinya. Nah, jadi dalam diri kamu yang saya lihat inilah adalah bentuk sebuah apa yang akan kamu capai jika kamu benar-benar bisa ataupun tidak mau memikirkan sesuatunya itu dengan sisi baiknya.
dalam satu kartu ini juga mengatakan bahwa sebenarnya kamu bagus ya, drink from the emerald fountain ya. Ada sebuah dorongan, ada sebuah kebangkitan, sebuah pemberdayaan dalam diri kamu ya. Jadi kamu harus bisa lebih tulus menemukan jalan keluar. Apa yang akan kamu lakukan, apa yang kamu dapatkan, itulah yang nanti akan dijadikan sebuah bentuk berjalan hidup kamu untuk bisa lebih banyak melangkah maju, banyak merupakan kekuatan dalam diri kamu supaya bisa memberikan apa yang diberikan ataupun sebuah terarah dalam kehidupan kamu supaya bisa mendapatkan sebuah kehidupan yang hakikatnya yang bagaimana akan kamu capai. Terus satu lagi, jika kamu tidak melakukan sebuah bentuk pencerahan aura, ini nanti kejiwaan kamu akan sangat pudar dan kamu tidak bisa melepaskan dari sebuah rasa bersalah. Karena apa? Kamu banyak menilai tapi banyak malunya sehingga banyak takutnya dalam memberikan sebuah ekspresi yang bagaimana akan kamu jalankan dalam bentuk sebuah keinginan. Ya, jadi dalam sebuah harapan kamu seperti apa itulah nanti akan kamu capai jika kamu tidak mau melakukan sebuah pencerahan aura. Ya, jika kamu melakukan pencerahan aura itulah nanti akan kamu dapatkan sebuah sisi baiknya. Di dalam jiwa kamu, apa yang akan kamu sampaikan itulah yang nanti akan dijadikan sebuah bentuk keinginan, sebuah harapan yang nantinya akan diwujudkan dan akan dikembangkan dalam hal apapun yang akan kamu capai. Yang akan kamu buat seperti ini ya nanti akan kamu lakukan yang bagaimana yang terbaik dalam diri kamu. Ya, oke teman-teman, hasil ramalan untuk orang soal sudah selesai. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info ramalan terbaru buat Anda. Jangan lupa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di 0819 1963 5839. Saya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.